Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan? Kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Jumat, tanggal 29 September tahun 2023, kembali bersama dengan saya, Pendeta Yupri, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terlebih malam ini boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kami ingin kembali menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kiranya Engkau memelihara kami, sehingga hari ini boleh berlalu dalam damai sejahtera. Dan sebelum kami bersama-sama melakukan aktivitas kegiatan kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita buka kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 13 di bawah perikop Miriam mati dan dosa Musa dan Harun. Yang demikian bunyinya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya
di antara mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya tidak lama lagi Musa dan orang-orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Hal tersebut terlihat di mana dalam Bilangan 13, Musa diperintahkan untuk mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. Namun saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, masuknya Musa dan orang-orang Israel ke tanah perjanjian nampaknya kandas terlebih Musa. Dikatakan Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena peristiwa dalam nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini. Dikisahkan dalam ayat pertama, Musa baru saja kehilangan seorang kakak yang dia kasihi, yang bernama Miriam. Artinya saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat itu Musa dalam keadaan berduka cita. Nah, dalam keadaan berduka cita ini, orang-orang Israel datang mendesak dan bertengkar dengan Musa. Mereka sepertinya tidak peduli dengan keadaan Musa. Dan akibat tekanan dari orang-orang Israel dan juga duka cita ini, nampaknya membuat Musa kehilangan kontrol diri. Ia menjadi tidak taat atas perintah Allah. Ia melakukan apa yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah marah. Kita dapat melihat dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita menghadapi juga berbagai tantangan pergumulan yang berat, yang mungkin juga datang silih berganti. Mungkin seperti Musa, kita dihadapkan dalam situasi-situasi yang berat, disalahkan, dimarahi, tidak dimengerti, bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak terkatakan. Saudara, jika kita tidak memiliki kendali, kontrol dalam hidup kita, maka masalah dan pergumulan yang kita hadapi itu dapat merusak dan menghancurkan kita. Bisa membuat kita melakukan hal-hal yang berbeda, yang dapat merugikan orang-orang lain dan juga diri kita sendiri. Menghancurkan keluarga, cita-cita, harapan. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, karena beratnya masalah pergumulan yang kita tanggung, kita menjadi seorang yang pemarah. Kita menjadi seorang yang mudah tersinggung. Kita mudah sekali akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar, sumpah serapah. Karena tidak ada uang, mungkin kita akhirnya bertengkar. Kita berkelahi, bersoal jawab. Baik itu dengan istri, suami, anak, teman, dan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apapun yang kita alami, kita seharusnya tetap memiliki pengendalian diri agar kita tidak menjadi penghambat, bahkan yang membuat gagal setiap rencana-rencana dalam kehidupan kita.
Nah, untuk itu saudara-saudara, kita harus juga mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Agar kita dimampukan dapat bertahan, tabah, kuat, sabar dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita tidak kehilangan kontrol. Kita tidak berubah menjadi orang-orang yang berbeda dan melakukan hal-hal yang salah dan akhirnya merugikan diri kita sendiri seperti yang terjadi dengan Musa. Biarlah kiranya saudara-saudara kita undang Tuhan agar Ia bertahta dalam hati dan kehidupan kita. Memberikan damai sejahtera di saat badai mengamuk dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jangan sampai sebuah peristiwa terjadi karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Karena penyesalan akan selalu datang terlambat. Mari saudara bergaulah karib dengan Tuhan. Cintailah firman-Nya. Lakukanlah firman-Nya. Agar kita dipelihara dan dimampukan dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Demikian juga kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau kembali memperdengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda firman-Mu ini boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Kami dapat kiranya mengendalikan diri kami, mengontrol diri kami, meskipun berbagai situasi terjadi dalam hidup kami. Sehingga hidup dan kehidupan kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mendengarkan akan renungan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memelihara, menutup bungkus mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang bersedih diberikan penghiburan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Berkati mereka yang bekerja dan mengerjakan segala pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Lindungi keluarga rumah tangga mereka, tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di Rungpunu, yaitu Jemaat Efrata Wahyu di Rungpunu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau menutup bungkus mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga jemaat-Mu ini boleh kiranya tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Hari demi hari semakin mengasihi Engkau. Engkau memberkati setiap program-program yang ada pada mereka. Demikian juga biarlah jemaat-Mu ini boleh memiliki kesehatian dalam mereka menjalankan akan hidup dan kehidupan mereka selaku tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati panatua, diakon, guru sekolah minggu, bahkan pendeta yang melayani jemaat ini. Biarlah oleh kasih dan pengasihan Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Demikian juga Engkau turut campur dalam setiap pergumulan persoalan yang jemaat ini hadapi. Oleh kasih Tuhan, mereka dapat melewati pergumulan persoalan ini, bahkan keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini penyerahan kami, dan demikian juga ini ucapan syukur kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.